Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini ayat pertama buat kita semua bahwa sebagai tazkirah, sebagai nasihat, sebagai peringatan, sebagai kabar gembira buat kita semua. Siapapun kita yang namanya manusia, yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala, hanya punya satu keinginan, yaitu kebahagiaan. Dan kita pun gak akan pernah mau hidup kita menderita, gelisah, punya masalah, punya problematika yang tidak selesai, tidak tuntas. Ingat, satu keinginan kita sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, itu kebahagiaan. Allah memberikan isyarat pada kita, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini syarat pertama yang Allah memberikan buat kita tentang jalan menuju kebahagiaan. Hidup bersama Al-Quran, hidup an-nasitu muhabbatul Quran, ketika kita menjadikan kehidupan kita bernafaskan Al-Quran, maka Allah akan memberikan 3 kenikmatan di ayat ini. Wajilat qulubuhum, mereka dipastikan hidupnya bahagia. Mereka dipastikan Allah akan memberikan selimut kebahagiaan dalam kehidupannya. Ini syarat hadiah pertama yang Allah berikan bagi mereka yang hidup bersama Al-Quran. Ini pertama, wajilat qulubuhum, Allah pastikan hidupnya bahagia. Apa itu jilat? Jilat itu sama seperti kita makan es krim jilat. Apa tujuan jilat? Itu merasakan. Wajilat qulubuhum, maka hati akan merasakan ketenangan, hati akan merasakan kebahagiaan, hati akan merasakan kesakinahan, hatinya akan merasakan sesuatu yang memang tidak ada permasalahan dalam kehidupan. Karena sekali lagi, setiap manusia pasti punya masalah, setiap manusia pasti problematika. Tapi tujuan hidup kita bukan memikirkan masalah yang kita miliki. Tujuan hidup kita bagaimana hidup kita bahagia. Tujuan hidup kita bagaimana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuan hidup kita supaya Allah menaungi kehidupan buat kita semua. Itu yang kita pikirkan. Karena kalau kita sibuk menuntaskan masalah hidup kita nggak akan pernah sibuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sangat besar, yang sangat agung. Allah ya Aziz, Allah Maha Perkasa. Semua masalah hidup kita itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengkecilkan masalah itu, maka pastikan hidup kita bersama Al-Quran. Pastikan interaksi kita dengan Al-Quran dengan baik dan dengan benar. Artinya huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, dia bisa menjamin kebahagiaan dalam hidup kita. Mungkin bahasa kasarnya, dia bisa menuntaskan masalah kehidupan kita. Ini pertama. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Al-Quran bukan sekedar memberikan kita kebahagiaan, tapi zadatuhum imana. Dia bisa memastikan keimanan kita semakin berkualitas. Ini poinnya. Karena bentuk keimanan yang keimanan kita berkualitas, sesuatu yang kita lalui, sesuatu yang kita hajatkan, Allah mudahkan jalan itu. Semua hal. Karena kalau sudah kalimat zadatuhum imana, Allah akan berikan kualitas keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan curahkan setiap cintanya buat kita. Kalau Allah sudah berikan cinta buat kita, apapun masalah hidup kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah tuntaskan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bukan sekadar keimanan kita berkuat. Wa 'ala rabbihim, Allah akan angkat kemuliaan kita. Yatawakkalun, dan masa depan hidup kita semua kebutuhannya sudah Allah persiapkan. Ini hidup bersama Al-Quran. Ini satu ayat yang sebenarnya layak untuk kita kerjakan, layak sebagai nasihat kita, layak sebagai cara kita memikirkan kehidupan kita. Ingat, setiap manusia punya masalah, tapi tugas kita bukan memikirkan masalah itu. Tugas kita memburu kebahagiaan. Syarat pertama adalah Al-Quran. Di ayat berikutnya menegaskan di surah Al-Hijr ayat 2. Inna nahnu nazzalnal dzikr, sesungguhnya kami akan menurunkan Al-Quran. Kalimat nazal atau kalimat nuzul
itu sesuatu yang diturunkan tapi tidak tampak. Mungkin bahasa kita mungkin dibawa. Kalau kalimat turun dalam kaidah bahasa Arab itu kalau tidak tahta atau inhadar. Tahta itu Allah rendahkan, Allah turunkan. Yang tadinya manajer diturunkan menjadi OB misalnya. Yang tadinya dia punya jabatan tinggi, Allah rendahkan bisa jadi dengan jabatan rendah. Itu tahta. Tapi dalam kacamata dunia, sesuatu yang sifatnya tinggi dalam kacamata dunia itu rendah di hadapan Allah Subhanahu. Al-jannatu tahta aqdamati ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Semua perkara-perkara dunia itu tahta, rendah di hadapan Allah. Baik itu rumah mewah, baik itu jabatan tinggi, baik itu sesuatu yang terlihat megah dalam kehidupan kita itu rendah di hadapan Allah. Karena yang bisa terangkat, yang bisa mulia cuma satu, itu ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka seorang manajer, seorang direktur, tapi dia bertakwa, tetap Allah akan angkat kemuliaan. Dia punya nilai tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia pun kelak memang di padang mahsyar, itu semua perkara memang cukup memperhambat mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jika amal mereka sangat rendah ya. Karena kalau kita mengkaji surat Al-Ma'arij, semua apa yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Semua hal. Ada kalau kita memiliki harta besar, kalau kita memiliki dunia beserta isinya, itu setiap sennya, setiap menitnya, setiap temboknya akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa digunakan, dengan cara apa dimilikinya ini. Artinya pertanyaan-pertanyaan itu akan sangat besar. Tapi jika semua hal yang kita miliki, baik itu kemewahan dunia, baik itu kemegahan dunia yang kita miliki, kita gunakan untuk kemaslahatan kebaikan, kita gunakan untuk mencari keberkahan, maka bisa menjadi ringan untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita punya rumah mewah, jadikan itu sebagai standar-standar kebaikan buat kita. Di pojok-pojok rumah kita ada sajadah. Di pojok-pojok rumah kita ada orang sedang berzikir. Di pojok-pojok rumah kita ada halaqah-halaqah Al-Quran. Artinya rumah kita bermanfaat untuk kebaikan kita gitu. Termasuk harta yang kita miliki. Karena sekali penekanan adalah syahadatain. Syahadah itu adalah bentuk pembuktian. Apa yang kita buktikan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Membuktikan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan Rasul adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai Rasul kita gitu. Karena kalau sudah bentuk pembuktian, maka setiap apa yang sudah Allah perintahkan, setiap apa yang sudah disunahkan, buktikan kita kerjakan. Ketika Allah dan Rasul melarang kita untuk bermaksiat, maka jangan kita bermaksiat sedetik pun yang kita miliki. Ini poinnya. Inhadar berikutnya. Ingat tahta itu sesuatu yang direndahkan. Inhadar itu jelas tampak kita sedang turun tangga. Tahta dan inhadar itu jelas bentuk wujudnya. Tapi kalau nazal atau nuzulul itu sesuatu yang diturunkan, mungkin bahasa kita sedang dibawa. Apa yang dibawa Allah? Zikr, Al-Quran. Allah sedang membawa Al-Quran. Dan kita nggak tampak bagaimana cara Allah membawa Al-Quran. Apa tujuan Allah membawa Al-Quran? Ingat, Allah membawa Al-Quran, menurunkan Al-Quran. Cuma tadi yang Allah tekankan, wajilat qulubuhum zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkal. Ini tujuan Allah menurunkan Al-Quran supaya hidup kita bahagia, supaya keimanan kita berkualitas, wa ala rabbihim yatawakkal, supaya kita dimuliakan dan masa depan kita kebutuhan Allah persiapkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Al-Quran Allah turunkan buat kita. Dan paling penting, wa innalahu lahafidun, bagi mereka yang menjaga Al-Quran, yang menjaga apa yang Allah bawa. Wa innalahu, dan siapapun mereka, lahafidun, akan aku jaga dia kehidupannya. Artinya bagi mereka yang hidup bersama Al-Quran, yang menjaga apa yang Allah amanahkan itu Al-Quran, maka sekali lagi, wa innalahu, sesungguhnya siapapun mereka, lahafidun, aku akan jaga kehidupannya. Kalau Allah sudah jaga kehidupan kita, semua hal yang kita inginkan, semua hajat yang kita inginkan, yang kita tuangkan dalam lisan kita, demi Allah dan wallahi, Allah akan mudahkan jalannya.
Allah akan memberikan sesuatu yang memang tidak tampak terlihat tapi membuat kita akan termegah-megah. Subhanallah. Wallahi dan demi Allah. Jaga Al-Quran dengan baik. Jadikan nafas kehidupan kita bersama Al-Quran. Kalau kita punya masalah, larilah ke Al-Quran. Ingat, ma'ais mahabbatul Quran. Hiduplah bersama Al-Quran. Cintai Al-Quran secinta-cintanya. Bersungguh-sungguhlah kita untuk mencintai Al-Quran. Karena kita hidup butuh bahagia. Kita hidup butuh berkah. Kita hidup butuh sakinah. Kita hidup setiap masalah kehidupan kita, Allah hilangkan masalah kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jembatan pikiran kita agar kita bahagia cuma satu, Al-Quran. Bersungguh-sungguhlah kita mencintai Al-Quran. Perbanyak huruf yang kita baca, perbanyak ayat yang kita baca, karena kelak dia akan menjadi syafaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum jami'an. Sekali lagi, jika kita ingin dijaga Allah Subhanahu wa taala, maka jaga Al-Quran dengan cara membacanya, dengan cara menghafalnya, dengan cara mentadaburinya, dengan cara mengikuti halaqah-halaqah Al-Quran, dan dengan cara mentafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan minkum. Barakallahu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.